Bab 1074. Manis juga pahit. Gita berlari kembali ke bawah, napasnya sedikit terengah. Jadi sebelum mendekati Andre Han, Gita mencari tempat menenangkan napasnya dulu. Kira-kira puluhan detik kemudian, Gita baru merasa napasnya lebih stabil. Dia menggerakkan langkah kecil berjalan maju. Mobil Andre Han berhenti di bawah, karena waktunya lama. Dia sudah dari tadi mematikan mesin, tetap duduk di kursi pengemudi, menurunkan jendela setengah, lampu jalan menerangi mobil membuat bayangan wajahnya yang tampan tersembunyi di bawah bayangan. Dari jauh Gita melihat pemandangan ini. Auranya termasuk jenis yang tenang, membuat orang merasa tenang melihatnya. Dulu Gita berpikir seperti ini, sekarang dia merasa pria di depannya mungkin tidak punya hati. Tidak. Dia punya, namun hanya untuk adiknya sendiri. Orang lainnya tidak mungkin ingin mendapatkan sedikit pun darinya. Gita berjalan ke arahnya dengan kesulitan. Menyadari ada suara, tatapan dingin Andre Han seketika melihat ke arahnya, terjatuh padanya. Menatap matanya, hati Gita takut, namun tetap memaksa berjalan mendekat. Han, Ceo Han. Andre Han mengernyit. Muncul aura tidak senang dari tubuhnya. Gita tanpa sadar memundurkan lehernya, dia mengira Andre Han merasa tidak senang karena Glenn tidak ikut turun dengannya. Dia ingin membawa Glenn turun, bagaimanapun dia sudah mengatakan begitu jelas. Bila dia tidak membawa Glenn turun, sepertinya sungguh menjadi orang yang sangat tebal muka. Itu, Glenn. Bagaimanapun aku membujuknya, dia tidak bersedia turun. Ujung bibir Gita berkedut, terakhir tetap bersikeras berkata, kalau tidak, besok aku bicara baik-baik lagi padanya, membujuknya kembali. Andre Han tidak menjawab, menatapnya diam, tatapannya dalam membuat orang tidak bisa menebak dia sedang memikirkan apa saat ini. Beberapa saat kemudian, Andre Han mengatupkan bibir, saat siang hari, dia ada di tokomu. Gita mengangguk tertegun. Baiklah. Selanjutnya Andre Han bersiap pergi, namun di saat ini ponsel Gita berdering. Dia mengeluarkan melihatnya, saat menyadari Arthur Xiao meneleponnya dia merasa sedikit aneh. Dia ingin menjawab, namun Andre Han ada di sini. Gita meliriknya sebentar, dia sepertinya tidak akan pergi. Namun Arthur Xiao ada di dalam rumah sakit, saat ini meneleponnya, mungkin ada hal penting. Terakhir Gita tetap menjawab telepon. Halo. Nada bicaranya hati-hati, kira-kira karena Andre Han ada di depannya. Sudah sampai rumah. Dari dalam telepon terdengar suara Arthur Xiao. Gita tanpa sadar mengangguk, ya, sudah sampai. Sebentar lagi kamu berencana bagaimana ke rumah sakit? Arthur Xiao langsung bertanya. Gita tertegun, selanjutnya berkata, kira-kira naik taksi. Bagaimanapun sekarang dia masih belum membeli kendaraan, semalam ini pergi ke rumah sakit hanya bisa naik taksi, apalagi zaman sekarang memanggil taksi juga sangat mudah. Kamu adalah gadis, naik taksi malam hari tidak nyaman, berikan alamatmu padaku, aku ke sana menjemputmu. Karena saat ini malam hari, di sekitar juga sangat sepi, walaupun Gita tidak membuka loudspeaker, namun ucapan Arthur Xiao tetap dengan sangat jelas masuk dalam telinga Andre Han. Tatapan Andre Han menjadi lebih dingin. Ujung bibir Gita berkedut canggung, itu, tidak perlu. Sekarang kamu di rumah sakit, pulang pergi sangat merepotkan, aku naik taksi sendiri ke sana juga bisa. Hanya sebentar, ingat kirimkan alamatnya. Setelah menutup telepon, Gita melihat Andre Han di depannya tidak pergi. Dia mengira masih bersikeras karena perihal Glenn, tapi dia barusan jelas-jelas berkata sudah tahu. Gita mengira hal yang selanjutnya dia lakukan seharusnya adalah menyetir mobil pergi. Tidak disangka ternyata dia masih berhenti di sini. Dia tidak tahu dia sedang memikirkan apa di dalam hatinya, namun juga tidak ingin bicara dengannya lagi. Akhirnya membalikkan badan, berencana langsung pergi. Siapa tahu di saat ini Andre Han bersuara. Kamu akan kembali ke rumah sakit menemani Audrey. Mendengarnya, langkah Gita terhenti, selanjutnya mengangguk.
Naik ke mobil, kata Andri Han. Gita tertegun, mengira dirinya salah dengar. Dia menyuruhnya naik ke mobil. Apa maksudnya adalah ingin mengantarnya kembali? Ceo Han. Gita bertanya dengan tidak mengerti. Andri Han berkata tanpa ekspresi, bukankah ingin pergi ke rumah sakit? Aku juga ada urusan kembali ke rumah sakit, sekalian jalan. Baiklah, ternyata sekalian jalan. Pantas saja, kalau tidak bagaimana mungkin Andri Han bisa khusus memberi tumpangan kembali ke rumah sakit. Dia sangat ingin jauh-jauh sedikit darinya baru benar. Terakhir Gita naik ke dalam mobil, selanjutnya menelepon Hani Luo, memintanya malam ini menjaga Glenn tidur, dia pergi ke rumah sakit besok pulang lagi. Hani Luo langsung menyanggupi, lalu sebelum menutup telepon bertanya. Kamu sekarang sedang di dalam mobil pamannya Glenn. Gita diam-diam melihat sebentar Andri Han yang menyetir di depan, selanjutnya menyahut pelan, sekalian satu tangannya menekan ponsel, mencegah suara terdengar keluar. Namun dengan cepat Gita menyadari seperti ini tidak ada gunanya, karena di dalam mobil sejujurnya terlalu hening, suara Hani Luo terdengar keluar dari ponsel. Selanjutnya Gita berpikir-pikir, hanya bisa dengan cepat menurunkan jendela mobil. Angin dingin masuk ke dalam mobil dengan tidak berperasaan, Gita tidak merasa, helaian rambut di kepalanya berantakan tertiup angin, karena dingin, angin seperti pisau yang menggores di wajahnya. Sialan Gita, kamu sedang berbuat apa? Suara angin begitu kencang. Gita menggunakan kesempatan berkata, Ibu, aku sekarang tidak nyaman bicara, besok bicara lagi denganmu, sampai jumpa. Selesai bicara dia langsung memutus telepon, lalu memasukkan ponsel ke dalam tas. Karena baru membuka jendela, Gita tidak berani segera menutup kembali, jadi angin terus berhembus masuk. Andri Han mengernyit, tidak dingin. Gita gemetar sebentar, bagaimana mungkin tidak dingin? Dia sangat kedinginan, tapi tetap dengan gengsi menggeleng. Aku sedikit merasa panas. Andri Han melihat sebentar gadis itu melalui kaca spion. Tiba-tiba teringat hari itu di luar negeri, jelas-jelas hari yang begitu dingin, namun dia berpakaian begitu tipis, lalu masih mengikutinya keluar, hampir saja kedinginan menjadi es. Selanjutnya, dia demam. Awalnya dia ingin bersikeras, Andri Han juga tidak ingin membuka kedok dirinya, namun begitu teringat gadis ini mungkin akan sakit, sedangkan dia pernah melihatnya sakit dan menderita. Memikirkan ini, Andri Han langsung menutup jendela. Gita awalnya sudah memiliki persiapan, ekspresinya tidak takut, bersiap bertahan 3 menit lagi, lalu menutup jendela, saat itu berkata jauh lebih sejuk seperti tidak ada apa-apa saja sudah bisa. Siapa tahu Andri Han menutup jendela. Untuk melindungi gengsinya, Gita hanya bisa bertanya, kenapa menutup jendelanya? Aku masih belum cukup mencari angin. Andri Han sungguh sangat ingin muka hingga menderita. Kebetulan di depan adalah lampu merah, Andri Han menghentikan mobil, menoleh menatapnya. Aku dingin. Baiklah, alasan ini berhasil membujuknya. Kalau tidak Gita masih sedang berpikir apakah dirinya harus meneruskan membuka jendela, karena dia bicara seperti ini, Gita mengikuti maksudnya. Maaf, tidak mempertimbangkan kamu, kalau begitu aku tidak buka jendela. Tidak tahu apakah perasaannya salah, Gita merasa hubungan keduanya sepertinya tidak sedikit menghangat dari sebelumnya. Dia menundukkan tatapan, dalam hati merasa manis juga merasa pahit. Sepertinya Andri Han tidak begitu waspada seperti sebelumnya padanya, apa karena dia akhirnya menyerah tidak mengganggunya lagi. Bersambung.